Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kanal Pedia Islam. Pada tayangan di video kali ini, kita akan membahas tentang dikumpulkannya manusia dan jin di padang mahsyar. Di dalam hadis dijelaskan bahwa jin diciptakan dari nyala api. Banyak ulama ahli tafsir berpendapat bahwa jin diciptakan sebelum penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Jin juga terdahulu pernah tinggal di bumi sebelum manusia. Rasulullah SAW bersabda, para malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah dijelaskan kepada kalian semua. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Ulama lain juga mengatakan, iblis bukan dari golongan malaikat sedikit pun. Akan tetapi, iblis adalah asal mula para jin, sebagaimana Adam asal mulanya manusia. Para jin diciptakan dari api. Mereka seperti Bani Adam yang makan, minum, dan berketurunan. Di antara para jin, ada yang mukmin, ada pula yang kafir. Dan di dalam Al-Quran menerangkan bahwa suatu ketika manusia dan jin dikumpulkan di padang mahsyar. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela jin yang banyak mengajak manusia kepada kesesatan. Hal ini dijelaskan dalam surah Al-An'am ayat 128 dan tafsirannya. Dan ingatlah pada hari ketika Dia mengumpulkan mereka semua. Dan Allah berfirman, wahai golongan jin, kamu telah banyak menyesatkan manusia. Dan kawan-kawan mereka dari golongan manusia berkata, ya Tuhan, kami telah saling mendapatkan kesenangan dan sekarang waktu yang telah Engkau tentukan buat kami telah datang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, nerakalah tempat kamu selama-lamanya, kecuali jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki hal yang lain. Sungguh, Tuhanmu maha bijaksana, lagi maha mengetahui. Kisah surat Al-An'am ayat 128. Dan di dalam penjelasan tafsir Kementerian Agama, pada hari kiamat nanti, seluruh umat manusia dan jin akan dikumpulkan di padang mahsyar. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada mereka untuk mencela perbuatan jin yang telah mempengaruhi manusia dan mengajak mereka kepada kesesatan. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, wahai anak cucu Adam, agar kamu tidak menyembah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagi kamu, dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus. Dan sungguh, Ia telah menyesatkan sebagian besar di antara kamu. Maka apakah kamu tidak mengerti? Kisah surah Yasin ayat 60-62. Semua orang yang mengikuti ajaran jin dan setan akan dikumpulkan bersama-sama. Semua orang yang mualaf akan dihimpun bersama para pengikutnya, baik dalam segi kebenaran maupun kejahatan. Lalu berkatalah orang-orang yang menjadi pengikut jin itu sebagai jawaban mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Tuhan kami, masing-masing di antara kami telah merasakan kenikmatan dari pihak lainnya. Jin-jin itu mendapatkan kenikmatan karena mereka telah berhasil menyesatkan kami.
dengan bujukan-bujukan dan mengikuti kehendak hawa nafsu. Sebaliknya, kami pun merasa senang mengikuti mereka dan mendengarkan bisikan-bisikan mereka. Kami tentu merasa leluasa bergemilang kelezatan di dunia. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk bahwa setiap manusia senantiasa didampingi setan yang berusaha untuk membujuknya dengan bisikan yang mengajaknya kepada kefasikan dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kelak ia tidak menyadari bahwa hal itu adalah tipu daya dari setan tersebut. Makhluk halus yang satu itu selalu berusaha untuk menyesatkan manusia kepada lembah kebatilan juga kejahatan. Sebagaimana kuman-kuman yang selalu berusaha untuk menimbulkan bermacam-macam penyakit di dalam tubuh manusia atau hewan. Kuman-kuman itu mengetahui jalannya untuk memasuki tubuh manusia atau binatang dari lubang-lubang yang sangat halus. Dan demikian pula, sebagaimananya setan mengetahui jalan untuk memasuki hati manusia, sehingga manusia jatuh ke lembah kesesatan tanpa disadarinya. Orang-orang yang menjadi pengikut jin dan setan berkata dengan penuh kesedihan dan penyesalan, "Ya Tuhan, kami telah sampai kepada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami. Setelah kami menerima kelezatan duniawi karena mengikuti ajakan jin dan setan, dan kami telah mengakui dosa-dosa kami, maka kami berserah diri kepadamu ya Allah untuk menerima hukuman-Mu yang seadil-adilnya." Perkataan mereka memperlihatkan penyesalan dan keterlanjuran mereka dalam mengikuti hawa nafsu, dan sekarang mereka berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui segala perbuatan mereka. Dalam ayat ini tidak disebutkan bagaimana jawaban jin dan alasan setan yang membawa mereka kepada kesesatan itu. Tetapi yang dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain, yang menunjukkan bahwa setan, jin, dan manusia yang menjadi korban hasutan mereka saling bertikai melepas tanggung jawab dan saling mengutuk satu sama lain. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Demikianlah kisah ini kami sampaikan sebagaimana mestinya ada pada dalam hadis. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga pesan serta informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat, terkhususnya untuk para sahabat kanal PD Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.